Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam History and Civilization Question and Answer Series atau Sejarah dan Peradaban Question and Answer Series. Kali ini kita akan membahas atau mengulas bagaimana ringkasan sejarah Daulah Umayyah. Oke. Jadi Daulah Umayyah itu merupakan era kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama daulah ini diambil dari Umayyah ibnu Abdus Syam atau Muawiyah ibnu Abi Sufyan alias Muawiyah yang pertama. Beliau sebenarnya salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan menjadi khalifah yang memimpin pada sekitar 661 hingga 680 Masehi. Nah, dalam sesi lain telah kita bahas mengenai kejadian perselisihan umat Islam setelah masa Khulafaur Rasyidin. Setelah terjadi perselisihan, Umayyah memenangkan tampuk pemerintahan Islam dan mulai merubah sistem pemerintahan menjadi bercorak kerajaan turun-temurun. Nah, istilah khalifah tetap digunakan, tetapi Muawiyah bin Abi Sufyan ini memberikan interpretasi sendiri, yaitu dengan pola suksesi kekuasaan bersifat monarki hereditis, ya, seperti Persia atau Romawi. Nah, daulah ini mendobrak sistem pemerintahan Islam yang awalnya dijalankan secara musyawarah mufakat, berubah atau diubah menjadi sistem keluarga atau monarki. Peristiwa ini juga menjadi awal perpecahan Islam yang berkaitan politik, ya, tapi di kemudian hari menjadi perpecahan pemahaman dalam masalah teologi, yaitu terutama dalam 3 golongan besar atau 3 kelompok besar, yaitu Khawarij, Sunni, dan Syiah. Jadi berdirinya Daulah Umayyah ini bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin. Ini merupakan perang saudara besar perang saudara dalam Islam, ya, antara kubu Muawiyah melawan Ali ibn Abi Thalib sebagai khalifah yang keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Gejala perpecahan dan peperangan ini semakin meruncing perselisihan dalam umat Islam itu setelah wafatnya khalifah ketiga Utsman ibnu Affan pada sekitar Juni 656 Masehi, yang kemudian kepemimpinan Islam atau kekhalifahan Islam diteruskan oleh Ali ibn Abi Thalib. Nah, kemudian sampai dengan wafatnya Ali ibn Abi Thalib pada Januari 661 Masehi. Nah, setelah itu kepemimpinan sempat dilanjutkan oleh Hasan berdasar dari musyawarah mufakat, terutama oleh tokoh-tokoh, dan itu memutuskan Hasan ibnu Ali ibn Abi Thalib yang juga merupakan cucu Nabi Muhammad SAW itu melanjutkan kepemimpinan kekhalifahan selama beberapa bulan. Nah, mulanya Hasan itu enggan menerima pembaiatan dirinya, tapi karena didesak juga oleh penduduk Kufah, sehingga akhirnya beliau menerima. Tapi kemudian Hasan ini melepaskan jabatannya untuk menghindari perselisihan dan pertumpahan darah umat Islam. Jadi beliau meninggalkan Kufah dan kemudian kembali lagi ke Madinah sampai wafat beliau di sana. Nah, peristiwa ini membuktikan sebenarnya bahwa orang yang baik itu belum tentu harus menang berkuasa, tapi orang yang baik adalah yang mau mengalah demi menjaga darah umat. Ya, ini dicontohkan oleh Hasan. Nah, kemudian ketika Yazid naik tahta setelah Muawiyah wafat tahun 680 Masehi, Yazid bin Muawiyah naik tahta dengan penunjukan langsung karena Muawiyah memang mengganti sistem pemerintahan Islam dari Majelis Syura Musyawarah Mufakat, dari seluruh elemen kabilah dan tokoh-tokoh sahabat tidak diikut sertakan, tapi yang
memutuskan adalah keluarga Umayyah. Jadi Muawiyah langsung melakukan penunjukan kepada anaknya Yazid bin Muawiyah untuk naik tahta. Nah, sejumlah tokoh terkemuka termasuk beberapa sahabat Nabi tidak mau menyatakan keabsahan pengangkatan tersebut karena tidak dibahas secara sistem yang seharusnya, yaitu Majelis Syuro. Ya, Yazid ini kemudian meminta kepada seluruh gubernur memaksa rakyat untuk bersumpah setia kepadanya. Nah, beberapa orang tidak mau tunduk seperti Husain bin Ali bin Abi Thalib, kemudian Abdullah bin Zubair bin Awam itu tidak bersedia. Nah, masa-masa ini terjadi perselisihan lagi, terjadi perpecahan lagi. Sebagian umat Islam berkeinginan agar sistem pemerintahan Islam itu tetap seperti awalnya, seperti masa Khulafaur Rasyidin, yaitu ada Majelis Syuro dan permusyawaratan dilakukan oleh seluruh perwakilan kabilah dan kabilah atau perwakilan provinsi dan sebagainya, tapi kemudian dirubah secara sepihak oleh keluarga Umayyah menjadi penunjukan secara langsung atau monarki hereditis, ya, keturunan Umayyah, yaitu Yazid bin Muawiyah. Nah, ini terpecah lagi. Nah, pada masa-masa ini umat Islam di Arab itu terpecah secara garis besar. Suku-suku di Arab bagian selatan itu masih tunduk, masih patuh kepada para sahabat dan tokoh-tokoh sahabat dan keluarga Nabi, termasuk seperti di Makkah, Madinah, Kufah, itu masih demikian. Banyak yang mengikuti keputusan para sahabat atau tokoh yang melakukan pemilihan sesuai prosedur Islam, yaitu Majelis Syuro untuk memilih khalifah. Sedangkan suku-suku di Arab bagian utara itu lebih banyak yang tunduk kepada Umayyah, karena perlu diingat bahwa sedari dahulu keluarga Umayyah itu memang punya jaringan dagang yang kuat di Syam, ya, dan ini memberikan mereka dukungan dan resource yang besar bagi keluarga Umayyah untuk membentuk pemerintahan yang berdana atau berfinansial kuat dan besar gitu. Nah, Husain bin Ali bin Abi Thalib sendiri juga dibaiat sebagai khalifah ketika masih di Madinah pada tahun 680 ketika Muawiyah wafat. Maka semestinya terjadi pemilihan oleh Majelis Syuro. Nah, ini sebagian umat Islam yang tidak menyetujui pemilihan sepihak oleh Muawiyah untuk diberikan kepada anaknya itu melakukan permusyawaratan dan kemudian memilih Husain sebagai khalifah. Nah, termasuk orang-orang Kufah. Nah, orang-orang Kufah ini meminta Husain bin Ali untuk datang ke Kufah untuk menjadi khalifah di sana. Pada 680 Masehi ini, Yazid bin Muawiyah itu mengirim pasukan untuk memaksa Husain menyatakan kesetiaan kepadanya, namun akhirnya terjadi pertempuran. Nah, ini perbedaannya ketika itu persenjataan pasukan keluarga Umayyah tentu lebih besar karena memang pendanaan juga besar dan mereka lebih profesional dalam pertempuran karena memang sudah berpengalaman ketika masa Muawiyah sebelumnya. Sedangkan Husain bin Ali itu lebih banyak didukung oleh rakyat yang tentu saja tidak profesional sebagai tentara dan juga tidak berdana besar, kemudian tidak juga memiliki perlengkapan persenjataan yang besar. Nah, ketika Husain bin Ali dan beberapa orang, tidak sampai 100 orang memenuhi permintaan orang Kufah untuk datang ke Kufah, ketika sampai di Karbala terjadi pertempuran tidak seimbang antara tentara Yazid dan keluarga Husain bin Ali atau tentara Husain bin Ali yang tidak sampai 100 orang. Terjadilah pertempuran di Karbala, kemudian semuanya dibunuh, bahkan Husain bin Ali juga kepalanya dipenggal dan dikirim ke Damaskus. Ketika Husain meninggal, ketika Husain wafat dengan cara yang tragis seperti itu, banyak umat Islam, banyak tokoh dan banyak keturunan sahabat yang sangat menyayangkan terjadi kekejian dan kesadisan seperti itu, akhirnya berinisiatif
untuk melakukan permusyawaratan di majelis syuro tersebut terpilihlah Abdullah bin Zubair bin Awam untuk menjadi khalifah dengan berkedudukan di Mekah. Nah, karena tadi di awal sudah saya singgung sedikit, di Arab Selatan itu mayoritas masih mendukung, masih mengikuti keputusan para sahabat Nabi dan juga keturunan sahabat dan keturunan Ahlul Bait. Nah, sehingga di Arab Selatan mayoritas wilayah dikuasai oleh Abdullah bin Zubair bin Awam, sampai sebagian Mesir, Makkah, Madinah, kemudian negeri wilayah Irak hingga Kufah itu dikuasai oleh Abdullah bin Zubair. Nah, tapi tadi ada kelompok Syiah yang berada di Kufah itu melakukan pemberontakan. Abdullah bin Zubair yang turun tangan untuk memadamkan pemberontakan Syiah tersebut. Nah, orang-orang ini disebut sebagai kelompok Syiah ya, yang menjadi kelompok pendukung Hasan dan Husain ini kemudian disebut sebagai kelompok Syiah. Tapi harus diingat ya, kelompok Syiah di sini bukanlah kelompok Syiah seperti yang sekarang yang memisahkan diri sampai terpisah secara pemahaman dan teologi atau masalah akidahnya gitu. Tapi Syiah pada masa itu adalah kelompok pendukung Hasan dan Husain. Ini disebut Syiah. Jadi sebenarnya kelompok ini tidak menyempal dalam hal akidah, belum sampai menyempal dalam hal akidah, karena kelompok Syiah pada masa itu adalah kelompok Syiah yang melakukan oposisi kepada kelompoknya, kepada kelompok Daulah Umayyah. Itu saja. Belum tapi di kemudian hari memang kemudian merembet menjadi permasalahan teologi dan memisahkan diri termasuk dalam hal akidahnya. Nah, kelompok Syiah ini setelah kematian Husain ada yang melakukan perlawanan, meneruskan perlawanan untuk melawan Yazid dan keluarga Umayyah. Ini yang besar itu dipimpin oleh Al-Mukhtar di Kufah mulai 685 hingga 687 Masehi. Bahkan Yazid Umayyah ini sebenarnya tidak mampu memadamkan kelompok ini. Yang memadamkan kelompok ini justru adalah khalifah di Mekah, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam. Nah, Mukhtar ini banyak mendapat pengikut dari kalangan Mawali. Mawali itu non-Arab, terutama yang berasal dari Persia, Armenia, dan lain-lain di wilayah pinggiran Jazirah Arab. Itu yang di masa atau di dalam status mereka di dalam Daulah Umayyah itu dianggap sebagai warga kelas 2. Mereka harus membayar pajak yang juga tinggi. Nah, jadi sekali lagi ya, ini orang-orang ini secara akidah bisa jadi bukan akidah yang menyimpang seperti Syiah yang ada pada masa ini, karena ini adalah hanya kelompok yang terpecah atau oposisi secara politik saja. Nah, perlawanan Mukhtar ini ditumpas oleh Abdullah bin Zubair pada 687. Nah, sekarang kita membahas Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu setelah diangkat menjadi khalifah berada di Mekah, menguasai mayoritas wilayah Arab Selatan, sebagian Mesir, kemudian sampai ke Irak, sampai ke Kufah. Nah, beliau membina kekuatannya di Mekah, bahkan Yazid yang mengirim pasukan menyerang Madinah dan mengepung Mekah secara biadab, seperti yang diriwayatkan dalam beberapa sejarah. Terjadi penjarahan, pembumi hangusan, bahkan terjadi perusakan terhadap Ka'bah. Nah, peperangan ini terhenti karena tak lama kemudian Yazid
bin Muawiyah itu meninggal dan tentara Umayyah kembali ke Damaskus. Abdullah bin Zubair baru dapat dikalahkan ketika jadi keluarga Umayyah atau Daulah Umayyah baru bisa mengambil alih wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Khalifah Abdullah bin Zubair ini setelah tahun 685. Itu mulai sedikit demi sedikit pertahanan Abdullah bin Zubair dan wilayah-wilayah Islam dapat dikuasai oleh Daulah Umayyah. Nah, kemudian pada masa Abdul Malik bin Marwan, Umayyah kembali mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Ini juga melakukan penjarahan dan melakukan kembali perusakan Ka'bah. Nah, kemudian tahun 692 Abdullah bin Zubair berhasil dikalahkan, semua wilayah berhasil direbut oleh Daulah Umayyah, dan Abdullah Zubair dibunuh dan dipenggal kepalanya, dibawa ke Damaskus. Nah, Husain, kita membahas Husain. Husain sebenarnya tinggal di Madinah, tapi kemudian pindah ke Mekah karena diintai oleh mata-mata Yazid. Namun kemudian dinubatkan menjadi khalifah oleh penduduk Kufah ketika itu, dinubatkan ketika masih di Mekah atau Madinah. Nah, Husain menerima penobatan ini dikarenakan Muawiyah telah meninggal ya. Jadi tidak betul jika dikatakan Husain atau Abdullah bin Zubair itu dikatakan melakukan pemberontakan, karena mestinya dalam sistem pemerintahan Islam ketika seorang khalifah selesai menjadi khalifah, dilakukan pemilihan lagi, bukan diturunkan kepada anak turunnya. Nah, makanya ketika Muawiyah wafat, maka ada orang menobatkan Husain. Dalam majelis syura dinobatkanlah Husain. Nah, jadi tidak ketika ada kekhalifahan kemudian Husain melakukan kudeta atau melakukan pemberontakan, tidak. Abdullah bin Zubair juga begitu, karena dianggap sistem monarki hereditis yang dilakukan oleh Muawiyah atau dilakukan oleh Yazid atau dilakukan oleh Daulah Umayyah itu tidak sesuai dengan prosedur sistem pemerintahan Islam. Nah, dan mereka semua ini orang Sunni ya, berakidah sama. Mereka ini berakidah sama, hanya karena masalah perpolitikan saja mereka terpecah-pecah dan melakukan berbagai hal yang di luar batas kewajaran seperti yang dilakukan oleh Yazid dan tentara-tentaranya. Nah, tragisnya ketika Husain berusaha memenuhi permintaan orang-orang di Kufah untuk memimpin kekhalifahan dari Kufah, maka beliau datang ke Kufah bersama tidak sampai 100 orang tentara dan keluarga, termasuk perempuan dan anak kecil, itu tidak sampai 100 orang. Terjadi pengepungan terhadap rombongan beliau. Kemudian pada Muharram 61 Hijriah terjadi pertempuran tidak seimbang antara ribuan pasukan Daulah Umayyah melawan tidak sampai 100 orang tadi, dan tidak semuanya tentara, anak-anak dan perempuan juga. Pasukan keluarga Husain dihabisi semua, Husain dibunuh, kepalanya dipenggal, dibawa ke Damaskus. Nah, jadi kekhalifahan selain Umayyah 661, Hasan hingga 662, tapi untuk menjaga Hasan bin Ali, untuk menjaga darah umat, Hasan bin Ali bersedia untuk turun untuk menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Muawiyah berkuasa 661 hingga 680, tapi kemudian Muawiyah secara sepihak menunjuk anaknya Yazid menjadi khalifah penerusnya. Banyak umat Islam yang tidak setuju, melakukan permusyawaratan
dan ditunjuklah Husain. Ketika itu Husain langsung menuju Kufah, dan sebelum sampai Kufah meninggal secara tragis. Umat Islam memilih lagi khalifah pengganti, yaitu Abdullah bin Zubair bin Awam, dengan berkedudukan di Makkah, menguasai mayoritas Arab Selatan. Bahkan beliau yang mengalahkan pemberontakan Syiah Al-Mukhtar. Beliau menjadi khalifah 680 hingga 692. Di saat yang sama, yang dianggap tidak prosedural tadi pengangkatannya tetap berkuasa, yaitu keluarga Umayyah, Yazid bin Muawiyah 680 hingga 683, dilanjutkan anak keturunannya, dan baru ketika Abdul Malik bin Marwan berkuasa 685 hingga 705 Masehi, berhasil merebut seluruh wilayah Islam dan bahkan membunuh Abdullah bin Zubair, dan mulai saat itu seluruh wilayah Islam berada di bawah kekuasaan Daulah Umayyah. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan mengenai Daulah Umayyah. Secara garis besar, era Daulah Umayyah ini terbagi atas dua periode utama, yaitu tahun 661 hingga 750 Masehi berpusat di Damaskus, kemudian periode 756 hingga 1031 Masehi berpusat di Cordoba, Andalusia. Sedangkan di luar Andalus pada waktu itu wilayah Islam di bawah kekuasaan Daulah Abbasiyah. Nah, jadi daulah ini di awal menunjukkan bagaimana kekejamannya, bagaimana kekejamannya yang di luar batas, bukan hanya batas perikemanusiaan, tapi batas kewajaran sebagai seorang muslim terhadap muslim yang lain. Jadi karena memang pola atau sistem pemerintahannya berubah drastis dari pemilihan khalifah oleh Majelis Syuro yang ditiadakan dan menjadi monarki hereditis. Ini adalah sesuatu yang membuat banyak kalangan sahabat Nabi ataupun keturunan sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak Khulafaur Rasyidin menjadi tidak mau berbaiat kepada Daulah Umayyah. Maka pada awal-awal berdirinya Daulah Umayyah harus melakukan berbagai macam cara agar bisa berkuasa di seluruh wilayah Islam. Nah, akan tetapi meskipun di awal terjadi begitu banyak pertumpahan darah, terjadi banyak kekejaman, berbagai kemajuan dan sistem pemerintahan dan ilmu pengetahuan juga berhasil dikembangkan di bawah Daulah Umayyah. Yang pertama seperti kemajuan dalam sistem pemerintahan, pendirian Departemen Pencatatan, Departemen Pelayanan Pos, kemudian pemisahan urusan keuangan dari urusan pemerintahan, kemudian ada penggunaan bahasa resminya sebagai alat komunikasi karena wilayah Islam pada waktu itu begitu luas dan tidak hanya Arab yang ada di sana, tidak sekedar menjangkau wilayah Arab, tapi sudah mencapai wilayah Afrika Utara dan Asia. Kemudian pembangunan fasilitas-fasilitas umum, gedung, masjid, sumur, jalan raya dan lain sebagainya. Kemudian adanya penghentian upeti atau jizyah atau pajak bagi orang yang baru masuk Islam dan sebagainya. Kemudian kemajuan dalam agama dan ilmu pengetahuan, dilakukan penyempurnaan tulisan mushaf Al-Quran dengan titik pada beberapa huruf, kemudian pembangunan Masjid Al-Umawi di Damaskus, kemudian renovasi Masjidil Aqsa di Baitul Maqdis, perluasan Masjid Nabawi di Madinah, kemudian pembangunan rumah sakit, pengumpulan hadis-hadis, kemudian penyamaan kedudukan orang Arab dan non-Arab. Meskipun di awal-awal
pemerintahan daulah ini orang non-Arab dianggap sebagai orang kelas 2, maka terjadi banyak pemberontakan. Nah, khalifah-khalifah di pertengahan masa Daulah Umayyah merubah dan menyamakan kedudukan orang-orang Arab dan non-Arab agar kembali bersatu. Nah, di masa pemerintahan Al-Walid bin Abdul Malik tahun 705 hingga 715 Masehi, kekuasaan Daulah Umayyah ini meluas hingga ke Spanyol. Penaklukan Andalusia terjadi pada 711 Masehi, kemudian sampai beberapa tahun kemudian pembangunan diutamakan pada masa pemerintahan ini juga pembangunan diutamakan, pembangunan rumah sakit, pembangunan Masjid Al-Umawi, renovasi Masjidil Aqsa, kemudian perluasan Masjid Nabawi, itu mulai diadakan pada masa pemerintahan khalifah ini. Nah, ketika Umar bin Abdul Aziz tahun 717 hingga 720 menjadi khalifah, ini beliau melakukan perombakan besar-besaran ya, karena ini adalah salah satu khalifah yang baik ya, maka dia dianggap sebagai Umar kedua. Kesolehannya seperti Umar bin Khattab menjadi khalifah. Bidang keilmuan Islam itu merupakan prioritas. Pengarsipan hadis, pengembangan bahasa Arab, ilmu qiraah, fikih, hingga berbagai karya tulis maupun produk ilmiah berkembang pada masa beliau ini. Nah, kemudian setelah masa Hisham bin Abdul Malik wafat, khalifah-khalifah Umayyah yang tampil berikutnya bukan hanya lemah tapi juga bermoral buruk ya. Nah, hal ini kembali memperkuat ketidaksukaan rakyat terhadap Daulah Umayyah dan memperkuat kelompok oposisi. Nah, tapi kelompok oposisi pada masa akhir-akhir Daulah Umayyah ini dipimpin oleh keluarga dan keturunan dari Abbas, paman Nabi. Dan akhirnya pada 750 Masehi, Daulah Umayyah ini dapat digulingkan oleh kelompok oposisi yang dipimpin oleh keluarga Abbasiyah, sehingga khalifah pada waktu itu Marwan bin Muhammad menjadi khalifah terakhir Umayyah, meskipun berhasil melarikan diri ke Mesir ya, tapi kemudian berhasil ditangkap dan dibunuh di sana. Namun salah satu penerusnya bernama Abdullah Ad-Dakhil berhasil meloloskan diri pada 755 Masehi dan masuk ke Andalus. Nah, di Spanyol ini sebagian besar warganya umat Islam masih setia kepada Umayyah. Nah, kemudian Abdurrahman Ad-Dakhil menjadi pemimpin di sana dan menyatakan kekuasaannya berpusat di Cordoba dan terpisah dari Daulah Abbasiyah. Nah, kematian Marwan bin Muhammad ini menandai berakhirnya kekuasaan Umayyah di Damaskus, yang kemudian digantikan oleh Daulah Abbasiyah, dan dimulailah era baru Umayyah di Andalus. Nah, jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan keruntuhan Daulah Umayyah. Faktor ini diantaranya munculnya kelompok yang tidak puas terhadap Umayyah, seperti Khawarij, Syiah, kemudian non-Arab atau Mawali itu masih merasa tidak disamakan dengan orang Arab, kemudian tidak adanya ketentuan jelas tentang sistem pergantian khalifah, kemudian perpecahan antara etnis Arab Utara dan Arab Selatan. Kemudian para khalifah Daulah Umayyah ini juga makin senang hidup bermewah-mewah. Kemudian akhirnya ketika Khalifah Marwan bin Muhammad terbunuh oleh tentara Abbasiyah atau tentara oposisi, maka berakhirlah Daulah Umayyah di Damaskus. Kemudian kekuatan Umayyah tersisa dan
menjadi sebuah wilayah tersendiri, menjadi sebuah kekhalifahan tersendiri yang berada di Andalusia. Nah, pemerintahan Umayyah di Cordoba itu berlangsung cukup lama. Namun keruntuhan mulai terlihat pada perjalanan awal abad ke-9, mulai muncul intrik dan pergolakan di kalangan sendiri. Wilayah kekuasaan Umayyah pun sedikit demi sedikit tercerai-berai. Pada tahun 1031 Masehi, Hisham III selaku Khalifah Umayyah di Cordoba pada saat itu mengundurkan diri dari jabatan, sehingga situasi semakin kacau karena mengalami krisis kepemimpinan. Nah, dengan demikian tidak ada pemimpin yang mumpuni, sehingga pemerintahan di Umayyah terpecah belah menjadi negara-negara kecil, negara-negara kota, sampai akhirnya kekuasaan Islam di kemudian hari benar-benar musnah. Oke. Nah, mengenai rangkaian peristiwa Daulah Umayyah bisa kita rangkum seperti ini ya. 661 Muawiyah naik tahta, 670 perluasan ke wilayah utara dan penaklukan ke wilayah Asia juga. Kemudian 680 Muawiyah wafat, menunjuk secara sepihak anaknya untuk naik tahta. Kemudian terjadi juga peristiwa pembunuhan Husain di Karbala pada tahun ini. Kemudian tahun ini juga umat Islam di luar keluarga Umayyah menobatkan Abdullah bin Zubair bin Awam sebagai khalifah, berkedudukan di Mekah, berkuasa hingga 692. 685 Khalifah Abdul Malik berhasil menekan Abdullah bin Zubair, dan beberapa wilayah Islam direbut menjadi wilayah Daulah Umayyah. Kemudian tahun 700 dilakukan perkuatan pasukan di Afrika Utara, 711 melakukan penaklukan Andalusia, 716 serangan di Konstantinopel, kemudian 717 Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah, dilakukan reformasi besar-besaran. 749 mulai terjadi kemerosotan kekuasaan Daulah Umayyah, kekalahan tentara Umayyah di Irak dari pasukan Abbasiyah. Kemudian 750 Damaskus direbut oleh kelompok oposisi yang dipimpin oleh Abbasiyah. Kekhalifahan Umayyah jatuh. Tahun 750 ini berarti pergantian kekuasaan kepada Daulah Abbasiyah. Nah, sedangkan sisa kekuatan Umayyah berhasil menyusun kekuatan di Andalus dan mempertahankan Andalusia. 756 menyatakan kekuasaan Umayyah berpusat di Cordoba, Andalusia. Kemudian kekhalifahan di Damaskus 661 Masehi hingga 750 Masehi. Kemudian ketika mereka berkuasa ketika Daulah Umayyah berpusat di Cordoba, Abdurrahman Ad-Dakhil 756 mendekukan diri, tidak langsung berstatus sebagai khalifah, tapi mereka menamakan diri Keamiran Umayyah di Cordoba. Jadi tidak benar-benar berani 100% merdeka menyebut diri sebagai kerajaan yang merdeka, tapi Keamiran Umayyah di Cordoba selama beberapa generasi hingga tahun 929 Masehi. Nah, baru kemudian tahun 929 Masehi Daulah Umayyah menetapkan status kepemimpinan di dalam Daulah Umayyah di Cordoba dengan penyebutan sebagai khalifah kembali seperti sebelumnya.
Ya, dan ini bertahan 929 Masehi hingga tahun 1031 Masehi di dengan khalifah terakhir adalah Hisham ketiga. Jadi berstatus keamiran terlebih dahulu, kemudian berstatus kekhalifahan pada 929 Masehi. Untuk sejarah lebih detail mengenai Andalusia, insya Allah akan dibahas dalam sesi lain. Baik, demikian ringkasan sejarah Daulah Umayyah. Terima kasih, semoga bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Quote kita kali ini, I don't want to be part of a world where being kind is a weakness. So being kind isn't a weakness. I don't want to be part of a world where being kind is a weakness. Being kind isn't a weakness. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.